warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Indah Fujiati dari SD Negeri Penarukan 02. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Bapak, saya mendapatkan tugas pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana pada tugas tersebut saya diminta untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah di lingkungan saya, dan saya memohon kepada Bapak agar kesediaannya untuk saya wawancarai berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin, apakah Bapak berkenan saya wawancarai Bapak? Ya, silakan, boleh. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya mohon Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Nama saya Ahmad Syarfuddin. Saya menjadi kepala sekolah di SDN Penarukan 02. Ya, terima kasih Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika itu benar-benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara 2 pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah benar lawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Menarik sekali Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan dilihat lagi keputusannya. Kita refleksi dulu, seperti itu. Ya, menarik sekali Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan diantaranya mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan dilihat lagi keputusan. Kembali lagi kita refleksi kembali keputusan tersebut. Luar biasa Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah menelaah siapa saja yang terlibat, sifatnya urgent, mendesak atau tidaknya kasus dalam dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi dalam pengambilan keputusan. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan, juga adanya atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai yang harus diutamakan. Nilai yang harus diutamakan ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang Bapak biasanya jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak punya jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika, baik secara formal maupun non formal, seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu orang-orang yang terlibat dalam
Orang-orang terlibat adalah orang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyaknya menganalisa kasus yang ada. Banyak pertimbangan pihak yang tidak terpuaskan. Semua terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Luar biasa sekali jawaban-jawaban Bapak. Terima kasih sekali atas waktunya untuk wawancara. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat bagi saya, sebagai pembelajaran buat saya. Terima kasih Bapak. Kiranya cukup ini saja yang saya tanyakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Fujiati dari SD Negeri Penarukan 02. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Ibu, saya di modul 3.1 mendapatkan tugas untuk mewawancarai seorang kepala sekolah pada pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon maaf Ibu Umi Hasanah dari SMP Negeri Waru 2. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus-kasus itu, hal yang paling utama itu adalah kita harus mengenali dulu apakah di kasus itu ada nilai-nilai yang saling bertentangan atau tidak. Kalau memang ada nilai-nilai yang saling bertentangan antara yang benar dengan yang salah, itu kan berarti termasuk pada bujukan moral. Sementara kalau semuanya kasus itu ternyata nilainya sama benar, jadi yang satu benar, yang satunya juga ternyata benar, maka itu berarti termasuk pada dilema etika. Baik Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, setelah tadi kita pertama tadi mengenali dulu ya, apakah itu dilema etika ataukah itu bujukan moral. Nah, kita lihat siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Jadi kita berusaha untuk bersikap seadil mungkin, ya, tidak bersikap subjektif. Kemudian setelah kita melihat siapa-siapa yang terlibat, kemudian kita lihat fakta-fakta yang relevan dari kasus tersebut. Ya, jadi kita melihat realita yang ada. Kemudian setelah itu baru kita melihat mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yang jelas untuk pengambilan keputusan ini kita melihat pada hasil akhirnya apakah nanti keputusan yang akan saya ambil itu nantinya akan mengakibatkan hasil jangka panjang yang baik atau tidak. Nah, setelah itu barulah saya membuat keputusan. Baik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkahnya, yang jelas untuk pertama kita lihat dari suara hati ya sebetulnya ya. Kita lihat perasaan kita, kemudian juga kita lihat logika yang ada. Ya, jadi itu langkah yang paling utama. Jadi
logikanya bagaimana, kemudian menempatkan perasaan itu bagaimana. Kemudian nanti kita coba untuk menelusuri dari pengalaman-pengalaman yang selama ini pernah ada. Yang barangkali itu memang pengalaman itu bisa dijadikan pengambilan keputusan. Ya. Kemudian kalau seumpamanya itu, kayaknya saya belum pernah berpengalaman seperti ini, saya akan mencoba alternatif lain untuk mencari dan mendengarkan pengalaman orang lain. Jadi dari yang jelas di sekolah kan ada stakeholder ya. Kita coba bicarakan bersama dengan stakeholder tersebut. Kemudian kita lihat dari masing-masing stakeholder itu pasti akan memberikan pendapatnya. Nah, dari pendapat-pendapat itu kita saring. Nah, kemudian nantinya kita lihat mana yang terbaik untuk semua pihak. Menarik sekali itu. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk dilema etika sebetulnya yang paling efektif adalah komunikasi. Ya, komunikasi dari dua arah. Yang jelas kita tidak bisa kemudian hanya memihak salah satu ya, tetapi kita mencoba untuk memberi rasa keadilan pada kedua pihak. Jadi tidak ada yang merasa dikucilkan, tidak ada yang merasa dikalahkan. Dua-duanya kita coba untuk berpikir logis sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang ada. Betul sekali, komunikasi sangat penting ya. Iya. Ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling utama selama ini tantangan yang ada itu karena berhubungan dengan perasaan ya. Biasanya sementara antara peraturan yang harus kita terapkan itu agak bertentangan dengan perasaan. Nah, itu tantangan yang terbesar karena bagaimanapun saya perempuan, seorang ibu ya. Nah, kita melihat ini nantinya berpengaruh tidak pada masa depan si pelaku misalnya. Kemudian nanti hasil akhirnya bagaimana. Jadi saya harus berpikir langkah ke depannya bagaimana kalau saya mengambil keputusan seperti ini. Jadi tidak bisa bahwa keputusan itu nantinya hanya untuk jangka pendek, tetapi harus kita pikirkan dampak akhirnya bagaimana untuk masa depan. Menarik sekali Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah Ibu mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau itu kita melihat kasus per kasus ya. Ada memang kasus yang harus diselesaikan saat itu juga. Nah, kalau memang harus diselesaikan saat itu juga ya harus kita selesaikan. Tetapi ada juga kasus itu yang membutuhkan waktu untuk berpikir dan tidak harus diselesaikan saat itu. Maka nantinya kita buatkan jadwal, kita rencanakan ya. Oh, step 1 ini harus seperti ini, step 2 seperti ini sampai pada hasil akhirnya. Jadi tergantung kasus per kasus mana yang harus diselesaikan secepatnya dan mana yang memang harus direncanakan terlebih dahulu penyelesaiannya. Berarti tergantung kasusnya ya Ibu ya. 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 Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Untuk orang-orang yang berpengaruh, yang paling utama itu jelas guru BK sebetulnya. Ya, karena kita berkecimpung dengan anak ya, dengan anak, kemudian juga bagaimana anak itu bisa nantinya berkomunikasi dengan orang tuanya, berkomunikasi dengan gurunya, berkomunikasi dengan teman-temannya. Maka kita selalu melibatkan guru BK. Nah, jadi anak biar menyadari mana yang benar dan mana yang salah. Dan juga kita melibatkan orang tua. Ya, orang tua juga harus diberi pengertian. Selain itu kita juga kalau memang itu melibatkan orang-orang sekelilingnya,
maka kita libatkan juga orang-orang sekelilingnya, tetapi tidak secara umum ya. Jadi kita secara kasus per kasus, kemudian orang per orang, itu yang saya lakukan. Kemudian Ibu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang jelas yang paling utama adalah bahwa satu hal, bahwa peraturan dan norma itu dibuat untuk ketertiban bersama ya. Jadi walaupun terkadang ada hal-hal yang memang harus fleksibel, tetapi kita haruslah berpegang pada norma dan peraturan yang sudah kita tetapkan bersama. Menarik sekali pembicaraan kita hari ini, Ibu. Terima kasih sekali sudah memberikan waktu kepada saya untuk mewawancara Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak mengganggu waktunya sebentar. Pada kesempatan ini, saya mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Tembok. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Indah Suciati dari SD Negeri Penarukan 02. Saya calon guru penggerak angkatan 4. Selanjutnya monggo Bapak memperkenalkan diri. Nama Setiono Pancapurniawan. Saya ditempatkan baru di SD Negeri Tembok Lor sebagai kepala sekolah. Asli saya dari Kepala Sekolah. Ya, monggo dilanjutkan. Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Baik, memang dari pengalaman kita bekerja dimanapun, dari kita telah mengetahui bahwa dilema etika atau bujukan moral adalah hal berat yang harus kita hadapi dari waktu ke waktu. Seperti di SD Negeri Tembok Lor ini adalah belum adanya sertifikat sekolah. Kasus ini merupakan dilema etika bagi saya, tetapi benar bagi saya, tetapi itu berlawanan seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Yaitu dengan pendekatan atau berkomunikasi dengan baik di dalam hal ini dengan pihak terkait seperti Pak Lurah dan perangkat desa Tembok Lor, dan juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembuatan sertifikat sekolah tersebut. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, baik, menurut saya langkah-langkahnya yaitu dengan satu, melakukan pendekatan dan komunikasi dengan baik untuk orang banyak, atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis pada hasil akhir. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri atau yang kita sebut dengan berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga yaitu melakukan apa yang kita harapkan orang lain
lakukan pada diri kita atau kita kenal dengan berpikir berbasis rasa peduli. Menarik sekali Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Hal-hal pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu yang pertama mengenai bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun, dan norma sosial. Yang kedua, tentukan siapa saja pihak yang terkait dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah dalam hal ini dapat dilakukan menggunakan uji legal, uji regulasi, atau standar profesional. Yang berikutnya yaitu buat keputusan, dan yang terakhir yaitu lihat keputusan dan refleksinya. Luar biasa sekali Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, menurut saya hal-hal apa saja yang menghambat, yaitu yang pertama mungkin adanya kepentingan pribadi atau individu, yang kedua adanya ego masing-masing yang besar, yang ketiga mungkin adanya pandangan yang berbeda antara kedua belah pihak. Menarik sekali Bapak pembicaraan kita hari ini. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Ya baik, yang memiliki memang memiliki tata kelola atau jadwal untuk menyelesaikan masalah yang ada tersebut. Untuk prosedur atau bentuknya yaitu dengan proses dengan berkomunikasi dan pendekatan kerjasama dengan baik dengan kedua pihak atau dengan pihak yang lain. Komunikasi sangat penting ya Pak Iya. ya. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Selama ini tidak ada atau belum adanya seorang yang bisa mempermudah atau membantu dalam masalah tersebut. Sehingga sampai sekarang SD belum mempunyai sertifikat. Kemudian yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu, dan diharapkan pengambilan keputusan tetap berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Itu menurut saya. Luar biasa sekali Bapak, pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah SD Negeri Tembok Lor sangat luar biasa sekali dan sangat menginspirasi saya. Terima kasih sekali Bapak atas wawancara kita hari ini. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.